tim U16. Daniel serangan di menit akhir. Adian Satakhir, Jahabi gole! Ya elah, Afghanistan udah di full 90 menit aja masih kalah. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Siapa yang tadi babak pertama udah marah-marah duluan? Udah marah-marah sama si Daniel nih. Aduh, gue ngantuk banget, gue ngantuk jam berapa nih? Full time ya, Indonesia U17 berhasil mensapu bersih semua pertandingan di grup C dengan kemenangan. Karena di pertandingan terakhir tadi, Indonesia berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. El Sintayong Isma, Novarianto turun dengan sebagian besar pemain cadangannya. Untuk kiper tetap si Dapa, boy. Nih gue jujur nggak tahu kenapa nggak pakai kiper cadangan aja. Gue nggak tahu nih. Karena di pertandingan ini mau kita kalah pun kita tetap juara grup sebenarnya. Trio center back di awal adalah 3 orang Bali. Ini setahu gue nih. Ida Bagus, Putu Panji sama Eka Yana. Di tengah nggak ada nama Evandra, boy, yang main si Ilham ya. Sama terutama 3 depannya nih. Semuanya adalah pemain cadangan. Fandi, Josolong sama Raffi. Di sini, boy, yang mau gue tekankan ke kalian nih, yang udah bela-belain begadang sampai jam 2 pagi buat nonton pertandingan ini. Yang pertama, ini adalah pertandingan yang udah nggak menentukan apapun. Kita walaupun kalah, tetap jadi juara grup. Di sini gue masih sambil reaction nih, boy. Ini banyak banget orang yang marah-marah, boy. Kenapa sih mainnya begini? Kenapa sih? Kenapa nggak pakai pemain utama aja, Novarianto? Kan jadi nggak seru nontonnya. Kuda laut nih, gue kasih tau sama lu nih. Rotasi ini dilakukan itu fungsinya banyak, coy. Yang pertama adalah untuk menjaga kebugaran pemain utama yang akan bertanding di 8 besar. Yang kedua adalah untuk coba-coba taktik nih, boy. Novarianto di babak kedua itu ngerubah pakem 3-4-3-nya jadi 4-3-3, coy. Dan yang terakhir yang paling penting nih, untuk tahu sedalam apa skuad yang dimiliki sama U17. Akhirnya kebukti nih, at least di pertandingan ini nih, kualitas pemain cadangan U17 ini, ya menurut gua lumayan ada gapnya. Dan kalian jangan kaget, boy. Pemain-pemain yang ada di timnas U17 sekarang, itu nggak akan semuanya dibawa ke Piala Dunia U17. Minimal dari pertandingan ini, ketahuan nih siapa yang emang mental bertandingnya kurang. Dan terakhir ya, boy, ini please dari gua nih. Daniel emang menurut gue sangat kurang banget di pertandingan kali ini. Dan menurut gue dia dikasih menit main di pertandingan kali ini, itu adalah ya Nova pengen dia ngebuktiin gitu. Ya ternyata menurut gue pribadi itu kurang. Dan gue yakin Novarianto juga mikirnya sama. Tapi ya udah, di pertandingan ini kita menang akhirnya, boy. Tuh lo yang minta menang dikasih menang nih sama Alberto sama Goli ya. Menurut kalian, boy, terkait dengan pertandingan kali ini, bersyukur kita menang. Untuk lawan di 8 besar masih harus ditentukan di pertandingan nanti malam antara Korea Utara ngelawan Oman dan juga Iran lawan Tajikistan. Harus sih itu ya. Ya elah, Afghanistan udah di full 90 menit aja masih kalah. Masih kalah, beruntung tadi ya. Kelihatan timnas Indonesia U17 dari awal pun Coach Nova merotasi beberapa pemain dan itu memang kelihatan ngaruh sekali. Pemain pelapisnya dengan pemain utamanya perbedaan kualitasnya sangat terlihat, kekompakannya pun demikian. Beruntung ya kalau dimainin dari awal skuad utama udah berapa tuh skornya tuh. Karena memang the problem dengan pemain-pemain pelapis yang diturunkan dari awal, terutama di babak pertama itu adalah mereka nggak kompak. Mereka kualitasnya kelihatan beda ya dengan pemain inti. Ketenangan mereka, bagaimana teknik mereka, dan kerjasama mereka itu beda sekali. Sehingga ya babak pertama kita jujur aja keteteran. Walaupun kita berapa kali dapat counter ya, tapi nggak sesolid biasa. Defense kita juga koordinasinya berapa kali mampu tertembus. Nah di babak kedua ketika timnas U17 masukin beberapa pemain, 3 pemain langsung diganti di babak kedua baru mulai, lalu Goli masuk juga. Nah disitulah perlahan-lahan, walaupun sebenarnya gue rasa Coach Nova juga tidak terlalu puas dengan permainan. Kalau hasil sangat puas karena menang, tapi secara permainan ini entah tadi yang gue bilang pengaruh pemain pelapis yang dimainkan atau mindset mereka udah lolos dan Afghanistan ini bisa dibilang tim terlemah. Jadi mungkin sedikit meremehkan, but itu bisa dibayar tuntas di penghujung akhir laga. Ditunjukkan bahwa sebenarnya mereka bisa cetak gol, mereka bisa ngobok-ngobok Afghanistan lah, dan ini bisa menjadi pelajaran yang tentu saja berharga. Gue yakin akan devaluasi dari Coach Nova terkait dengan lu harus tetap fokus lawan siapapun, lu harus tetap memberikan 100% tanpa meremehkan dan tanpa mengecilkan lawan. But tiga kali main, 3 kali menang, 9 poin, juara grup, lolos Piala Dunia, lolos ke babak selanjutnya, itu adalah hasil yang luar biasa dari Coach Nova, tim dan juga pemain. Mantap timnas U17.
Segitu dulu. Inilah klasemen akhir grup C Piala Asia U17, di mana timnas Indonesia U17 berhasil menjadi juara grup. Yaps, poin sempurna berhasil didapatkan oleh tim asuhan Coach Nova Haryanto, yaitu 9 poin guys. Di mana timnas Indonesia U17 berhasil memenangkan 3 pertandingan, alias sapu bersih semuanya dengan kemenangan. Dan dengan hasil ini timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup dan berhak lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Dan nantinya calon lawan timnas Indonesia U17 di babak perempat final, yaitu runner up dari grup D, di mana pertandingan grup D akan dilakukan besok guys. Dan kalau aku simpulkan, penampilan timnas Indonesia U17 di babak grup kali ini itu benar-benar luar biasa guys. Coach Nova Haryanto benar-benar berhasil membuat tim ini menjadi solid. Dan aku sangat yakin timnas Indonesia U17 mampu bersaing di babak perempat final Piala U17 besok. Dan bukan gak mungkin dengan permainan yang bagus seperti ini, timnas Indonesia U17 bisa aja menjuarai Piala Asia U17 kali ini. Dan yang pasti semoga skuad Garuda Muda ini tetap fokus dan lebih bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Jadi gimana nih menurut kalian melihat akhirnya timnas Indonesia U17 keluar sebagai juara grup C Piala Asia U17 kali ini guys? Indonesia ada 4 pemain Indonesia. Oh, terlalu jauh. Akhirnya ada Rafli, ada kosong. Alberto Henga. Gol! Alhamdulillah. Sapu bersih, let's go timnas U17. Oke, timnas U17 kita berhasil mengalahkan Afghanistan dengan skor 0-2 dan berhasil menyapu bersih seluruh laga di babak group stage AFC U17 2025. Dengan ini timnas kita lolos ke babak berikutnya ya, babak 8 besar dengan status juara grup. Kayaknya harusnya lawan Tajikistan atau Korea Utara ya di babak berikutnya, bener nggak? Bahas sedikit tentang pertandingan ini, guys. Gue mengajak kalian untuk jangan menghujat timnas U17. U17 bro, kenapa dihujat, didukung dong. Buat yang belum tahu, di pertandingan ini timnas U17 kita itu rotasi ya guys ya, karena timnas kita udah fix lolos dan bahkan juara grup. Jadi ada rotasi nih. Jujur secara permainan mungkin memang tidak sebagus waktu lawan Yaman kemarin karena oke, ada rotasi di sini, masih butuh chemistry lagi mungkin. Tapi menurut gue ini adalah saat yang tepat untuk melakukan rotasi karena ya kapan lagi gitu kan, ada kesempatan ya lakukan lah. Fadli Alberto mencetak gol pertama kita di menit 90 plus, dia masuk di babak kedua guys. Zahabi Goli juga mencetak gol hanya selang semenit dari golnya Fadli Alberto. Dan intinya gue harus meng-highlight Aldian Syahtaher yang mencetak 2 assist di laga ini. Gue yakin banget banyak yang kesal sama Daniel karena banyak banget buang kesempatan depan gawang, malah bukannya ngoper malah selalu pengen nge-shoot dan akhirnya hilang peluang. Gak apa, kita dukung sama-sama, semoga Daniel next game bisa evaluasi lagi. Oke, tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go. Sapu bersih, let's go timnas U17. Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut klasemen akhir dari grup C Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Timnas Indonesia berada di peringkat pertama juara grup dengan perolehan 9 poin. Di peringkat kedua dengan ada Korea Selatan dengan perolehan 6 poin. Di peringkat ketiga Yaman dengan perolehan 3 poin. Dan di peringkat keempat, maaf nih, tadi yang habis kena prank ya, Afghanistan dengan perolehan 0 poin. Dengan hasil ini ya, timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya di Piala Asia U17 2025 bersama Korea Selatan dan juga mengunci tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar bulan November nanti. Aduh, selamat menikmati 3 poin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pokoknya tetap semangat buat Garuda Muda. Let's go Garuda Muda, bravo timnas Indonesia. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.